rasa kayaknya aku udah cukup deh bantuin Cahaya. Ini hidup aku yang sesungguhnya. Untuk episode selanjutnya, si Cahaya ini masih saja mencoba untuk mengajak duet Dafri. Tapi Dafri akan menolaknya. Karena saat ini Dafri sudah menyadari kehidupan dia yang nyata adalah bersama anak dan juga istrinya. Sing ayu Nepal, sing gigi putih rak kuning koyok Cahaya, tapi sayang nek dijalui awan-awan isek isin-isin. Wih terus mecucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda pecinta Tajwid Cinta. Seperti biasanya nek pagi seperti ini Pak Gus akan menceritakan tentang apa saja yang akan terjadi di Tajwid Cinta episode berikutnya. Dan judul untuk video kali ini itu adalah inilah alasan kenapa si Cahaya itu akan gagal dan Dafri tidak akan pernah berselingkuh ke Cahaya. Pak, tapi di trailer atau promo itu menunjukkan si Dafri selingkuh ya Pak. Untuk permasalahan promo itu saya sudah membuat 3 video, 3 penjelasan mengenai promo, perbedaannya promo dan juga trailer, beserta saya sertakan bukti-bukti. Nek Pak Sutradara sendiri sampai turun tangan mengatakan bahwa promo itu tidak akan sama dengan alur cerita. Jadi pembahasannya kali ini harus berbeda. Jadi bunda-bunda saya jelaskan dulu kronologinya. Kenapa pria itu berselingkuh bun. Dan alasannya kenapa bunda-bunda pecinta Tajwid Cinta pada saat denger masalah perselingkuhan di Tajwid Cinta itu banyak sekali yang ngambek. Dan untuk pembahasan ini akan saya pecah menjadi 2. Satu dari sudut pandang seorang pria dan yang nomor 2 dari sudut pandang seorang wanita atau si pelakor. Jadi kita lihat secara umumnya seorang pria itu menginginkan istri yang sempurna pada saat mereka masih muda. Goleke sing ayu semlohai, pinter, terus macem-macem, iso masak, iso golek duit dan lain-lain. Tapi di dunia ini sudah ditulis dan digariskan tidak ada manusia yang sempurna. Begitu juga seorang wanita, pria terutama. Seorang wanita pun mengalami hal yang sama. Tidak ada yang sempurna seutuhnya. Oke, kita ambil contoh dari hal yang agak viral saat ini, di mana seseorang yang bernama si Virgun ini, si Virgun ini, dia ini tidak begitu tampan tapi memiliki istri, boleh dibilang dapat nilai 80 dari sisi kecantikannya, baik yang luar ataupun yang dalam. Soalnya bojone kui wis ayu, pinter, terus yo alhamdulillah pakai jilbab dan juga sampai bercadar. Tapi walaupun bercadar, saya masih bisa melihat bagaimana paras cantiknya, matanya lentik dan lain-lain dari fisik ya. Terus dari pendidikannya juga sama, S3 bun. Wis wong pinter kuwi menurutku lho ya. Aku S2 we drop out. Ra lulus. Tapi di sini saya bandingkan dengan orang yang diselingkuhi bun. Aduh maaf, saya bukan menghina ciptaannya Tuhan, tapi hanya membandingkan si istri yang begitu cantik dan si selingkuhannya yang tidak begitu cantik. Alasannya kenapa? Alasannya kembali yang tadi saya katakan, seorang pria akan mencari pasangan 100%, sedangkan si istri nendiknya itu udah dapat 80%, maka dia akan mencari 20% itu dari pihak lain. Nek ndekne wis duwe wong wedok ayu, ndekne nggak nyari wedok ayu maneh, tapi kekurangan wanita itu apa? Misalnya wegah asah-asah, wegah dikeloni. Ya maaf sebelumnya. Nek dijalui awan-awan ning mobil ki malah mecucu koyok Siva, itu bisa saja karena memang
tidak ada yang sempurna, pasti ada kurangnya, termasuk Siva ini. Kelebihan Siva adalah kekurangannya Siva. Lengopo, Siva itu sangat baik sekali, sangat baik sekali. 3 penekanan kata di sini. Sehingga karena dia sangat baik sekali, dia mudah dimanfaatkan. Kita masih ingat 3 episode yang lalu Davri sampai marah-marah. Karena apa? Karena Siva terlalu baik. Tapi tenang saja, setelah itu di Senin-Senin itu Siva akhirnya Siva menjadi naik tingkat lagi, menjadi jiwa yang tetap baik tapi tidak mudah untuk dipermainkan dan tidak mudah untuk diperalat. Terus apa hubungannya karo episode selanjutnya ini bagus? Hubungannya adalah bagaimana kekurangan Siva itu berada di kelebihannya Cahaya. Sebenarnya bukan di kelebihannya Cahaya, tapi Cahaya tahu apa kekurangannya Siva. Kekurangan Siva adalah wanita binal dan jahat. Wah, berarti Davri nanti tertarik karo si Cahaya lo bagus. Nah, itu dia yang coba saya berikan pengertian kepada bunda-bunda. Kalau walaupun Siva memiliki kekurangan, si Jupri ini tidak akan mengelak, tidak akan memilih wanita lain, apalagi si Cahaya. Alasannya kenapa? Alasannya si Jupri ini menikah dengan si Siva itu memang awalnya itu terpaksa. Satu itu. Kedua, setelah si Jupri ini menikah dan dia sudah ijab kabul, yang boleh dibilang itu adalah sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ini berjanji akan melindungi Siva apapun alasannya. Otomatis si Jupri ini tidak akan berpaling. Masa sih gak percaya aku karo wong lanang? Kalau dengan pria lain bunda-bunda boleh tidak percaya, tapi di sini si Jupri ini nek dia mau meninggalkan Siva wis kit bien, kit setelah ijab. Dia mencintai, bukan mencintai, awalnya belum cinta ya. Dia tetap bertahan, tetap melindungi Siva itu karena cintanya kepada Allah, Bun. Karena dia masih memegang teguh akan sumpahnya. Bukan karena fisiknya Siva, bukan karena kelebihannya Siva, bukan kemampuannya Siva sing iso jahit atau golek duit. Sama sekali tidak. Memang benar banyak sekali yang menganggap remeh si Jupri satu ini karena dia masih memiliki usia muda. Dan biasanya nek enom kui imane ra kuat. Tapi bagi para pecinta tajwid cinta yang sejati, yang nonton tajwid cinta dari episode pertama dan memahami setiap makna-makna di setiap episodenya, mereka tahu dan sadar Davri tetap mempertahankan Siva bukan karena fisik atau kemampuannya, tapi keyakinan dalam hatinya, karena keyakinan akan imannya, apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Dan pria seperti ini tujuannya bukan hanya sampai dia meninggal, melainkan kehidupan setelah meninggal nanti. Kan sekarang bunda-bunda sudah tahu apa tujuan hidup Davri. Jadi saya di sini ingin bertanya kepada bunda-bunda, apakah mungkin Davri akan tertarik dari fisiknya si Cahaya? Walaupun istrinya masih memiliki kekurangan, saya tunggu jawabannya bunda-bunda di kolom komentar.